Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keindah Syafana Ramdianti dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 19. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dan struktur yang terkandung dalam novel yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, karya Boy Chandra. Diterbitkan oleh media kita pada tahun 2016 dan jumlah halamannya 284 halaman. Bagian sinopsis. Diawali dengan seorang laki-laki yang selalu menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Akhir-akhir ini ia sangat suka membaca novel dan puisi. Kevin namanya. Membaca buku-buku romantis tak juga mampu membuat dirinya berubah. Ia tetap sedingin salju, tak tersentuh sama sekali. Kevin hanya memiliki seorang sahabat bernama Nara Senja, seorang wanita yang ceria dan menyukai tarian. Kevin kuliah di jurusan fisika, sedangkan Nara mengambil jurusan seni tari dan musik. Mereka sudah bersahabat sejak lama. Sejak SD sampai kuliah pun memutuskan untuk mengambil kampus yang sama. Perasaan Kevin melewati batas seorang sahabat. Ia tak tahu kapan pastinya perasaannya mulai berkembang. Namun yang pasti, ia tak berani mengungkapkannya kepada Nara. Nara sering bergonta-ganti pacar. Ia sangat mudah dekat dengan seorang laki-laki. Beberapa kali, Nara jatuh cinta dan mencurahkan segalanya kepada Kevin. Dan ia hanya mampu memendam api cemburu. Nara beberapa kali putus cinta dan tidak ada obat terbaik selain datang pada Kevin yang akan menghiburnya. Junet, laki-laki yang hobi bermain musik dan selalu menenangkan diri dengan mendengarkan musik rock. Namun, patah hati mengubah hidupnya. Elia, kekasih Junet, mengaku hamil oleh sahabat karibnya, Iqmal. Perasaan terhianati oleh kekasih dan sahabat karibnya begitu melukai Junet. Ia kini lebih suka memanjat tebing dan menenangkan diri dengan mendekat pada alam. Pengalamannya sebagai anak Sispala menjadi modal baginya untuk menjelajahi alam bersama teman-temannya. Ibu dan adiknya menyaksikan betapa hancurnya Junet setahun ini. Mencoba melarikan diri, namun tetap saja terlihat menyedihkan. Setelah bergelut dengan kesedihannya selama ini, dan mengabaikan perasaan adik dan ibunya, kini Junet mulai memikirkan lagi masa depannya. Perasaan Kevin dan Nara kembali diuji dengan adanya pihak ketiga. Berawal dari Junet yang mengantarkan adiknya untuk menonton acara seni di kampusnya. Nara yang saat itu tidak sengaja menabrak Junet. Mereka saling suka dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Kevin yang mengetahui hal tersebut pun sedih. Pergulatan batin Kevin bertambah rumit dengan munculnya Tiara, gadis yang sama-sama berada dalam satu komunitas dengannya. Tiara pernah menyatakan cinta padanya, namun Kevin menolaknya secara halus. Praktik lapangan dan agenda komunitas menjadi senjata bagi Kevin untuk menepi dari kesedihannya. Namun, tetap saja belum cukup untuk menghilangkan dukanya. Akhirnya Kevin menerima cinta Tiara. Manusia hanya bisa berencana, namun Tuhan berkata lain. Kesedihan yang sepertinya tidak sanggup lagi Kevin rasakan. Kini Tuhan memilihkan takdir lain. Nara dan Junet dipisahkan olehnya. Junet meninggal dunia ketika sedang memanjat sebuah tebing dengan teman-temannya. Nara sangat terpukul dan Kevin hadir lagi untuk menyembuhkan duka Nara. Tiara yang pada saat itu telah berstatus pacar Kevin pun menyerah. Hingga titik di mana Kevin memiliki keberanian di bawah turunnya hujan untuk mengungkapkan perasaannya. Nara yang mendengar pengakuan Kevin pun sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar rela melihat Kevin bersama Tiara. Meskipun setengah hatinya memang dibawa pergi oleh Junet. Haruskah secepat ini aku menggantimu dengan cinta yang baru? Bisik Nara. Tetapi saat kemudian pertanyaan lain datang di benaknya. Bukankah sebaiknya cinta baru datang lebih cepat dan mengobati luka-luka yang menyisakan pedih dengan cepat pula? Namun memang setengah hati lainnya sudah menjadi milik Kevin sejak lama.
Akhirnya Nara memilih untuk bersama Kevin, laki-laki yang tak pernah meninggalkannya dalam suka maupun duka. Nara memperhatikan lekuk dagu Kevin. Ia tersenyum. Ternyata lelaki itu tidak pernah benar-benar berubah kepadanya, seperti yang ia rasakan beberapa waktu lalu, beberapa waktu belakangan ini. Tetapi malam ini semuanya seolah terjawab. Kevin lelaki yang tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Novel ini sepenuhnya fiksi, namun penulis memasukkan nama-nama keluarga dan juga orang yang ia kenal dalam novel ini. Ketika pertama kali membaca novel ini, saya berpikir, ceritanya sangat biasa. Akhirnya pasti Kevin bersatu dengan Nara. Namun ketika sudah memasuki bagian Nara dan Junet dipertemukan, saya bertanya-tanya, bagaimana nasib Kevin? Dan setelah itu Kevin mencoba untuk membuka hatinya. Mencoba untuk menghilangkan rasa sakit ketika melihat Nara bersama dengan Junet. Ia pun bertemu dengan Tiara, gadis yang masih satu komunitas dengannya. Tetapi tetap saja, perasaan Kevin kepada Nara tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya, Kevin mengungkapkan perasaannya dan mereka bersatu di bawah rintik hujan. Novel ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang mencintai dalam diam. Bagaimana keberanian seharusnya dikumpulkan. Mengungkapkan perasaan memang kadang menakutkan. Takut akan ditinggalkan dan akhirnya kehilangan. Namun, bertahan dengan perasaan cemburu dan sedih melihat pujaan hati bersama orang lain adalah sebuah penderitaan. Bukankah mengungkapkan perasaan akan sangat melegakan? Novel ini telah diangkat menjadi film layar lebar, dengan Jeffrey Nicole sebagai Kevin, Aurora Ribeiro sebagai Nara, dan Axel Matthew sebagai Junet. Film ini akan diarahkan oleh sutradara Lasya Susatyo. Bagian analisis. Struktur dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi karya Boy Chandra ini sebagai berikut. Yang pertama, tema. Novel Boy Chandra ini bertemakan persahabatan dan percintaan. Cinta sederhana hujan yang jatuh ke bumi. Meski terhempas, ia akan tetap jatuh. Yang kedua, penokohan. Novel Boy Chandra ini terdiri dari beberapa tokoh yang membangun cerita. Terdapat lebih dari 4 tokoh yang ditampilkan. Tokoh tersebut terdiri dari tokoh utama dan tambahan. Tokoh utama dalam novel Boy Chandra ini adalah Kevin, Nara, Junet, dan Tiara. Sedangkan tokoh tambahannya adalah adiknya Kevin, ibunya Kevin, adiknya Junet, dan ibunya Junet. Penokohan dalam novel ini diceritakan begitu lengkap, detail, dan menyeluruh, sehingga karakter yang ditampilkan begitu kuat dan utuh. Yang ketiga, alur campuran atau maju mundur. Alur yang terkandung dalam novel ini menggunakan alur maju mundur, yang menceritakan kisah percintaan dan persahabatan Kevin dan Nara sejak kecil hingga masuk di perguruan, dan kembali ke awal saat Kevin mengenal Nara hingga sampai mereka pacaran. Berikut kutipan yang membuktikan hal tersebut. Hujan jatuh ribuan butir. Berulang-ulang Kevin mengatakan, bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi? Bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai kekasih. Dan aku gak mau semua ini berakhir, kata Kevin yang terdapat pada halaman 176. Yang keempat, sudut pandang. Dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, sudut pandangnya menggunakan orang ketiga yang serba tahu. Berikut kutipan yang membuktikan hal tersebut. Hanya satu yang tidak bisa diubah seseorang saat ia jatuh cinta, perasaan hati. Karena urusan di hati tidak pernah dipaksakan sekehendak manusia. Ia bahkan akan tetap cinta meski terus saja terluka. Ia bahkan akan tetap rindu meski orang yang dirindukan tak lagi yang menanggapinya. Ia bahkan akan menunggu meski tidak tahu apakah yang ditunggu akan datang atau tidak, akan membuka hati atau tidak, akan peduli atau tidak. Urusan hati punya cara sendiri. Saat kamu jatuh cinta kepada seseorang dengan berlebihan, dengan buta, terkadang terlalu sulit mengendalikan perasaan hati. Inginnya hendak kemana, bahkan hampir mustahil dikehendakinya. Terdapat pada halaman 150. Yang kelima,
Latar yang digunakan dalam novel Boy Chandra ini yaitu di rumah Nara, di rumah Kevin, di rumah Junet, kampus Nara dan Kevin, kafe, rumah sakit, tebing hutan, lereng bukit, dan di pinggir danau. Berikut ini kutipan yang membuktikan hal tersebut. Siang itu Kevin bersama komunitasnya mengadakan aksi tanam pohon di lereng bukit yang berada tidak jauh dari kampusnya. Kegiatan rutin yang mereka lakukan sekali 6 bulan di tempat berbeda. Tujuan mereka hanya satu, menjaga alam agar tetap seimbang. Sebenarnya selain menanam pohon, komunitas Kevin juga fokus terhadap kegiatan kebersihan lingkungan dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Terdapat pada halaman 105. Yang keenam, amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Boy Chandra ini adalah sikap pantang menyerah dan keberanian untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak kekurangan yang kita miliki, dengan tekad yang kuat, apapun keinginan kita pasti akan tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.